Profil Ariel Sharon berlumur darah rakyat Palestina dan dianggap mati dikutuk. Ariel Sharon seolah dikutuk dengan mati secara perlahan selama bertahun-tahun, berawal dari stroke ringan yang dialaminya pada tahun 2005. Perdana Menteri Israel itu justru terbaring koma 8 tahun lamanya di ranjang. Bernafas, dibantu selang dan tubuhnya lamat-lamat membusuk. Matanya terus terbuka dengan tubuh tidak berdaya. Sharon bahkan menghabiskan biaya pengobatan 440 juta US dollar atau sekitar 4,25 triliun rupiah berdasarkan data dari Komite Keuangan Knesset Parlemen Israel. Banyak yang berpendapat ini adalah azab yang harus diterima Sharon sebab semasa sehat tangannya berlumuran darah warga Palestina yang tidak bersalah. Ariel Sharon bernama asli Ariel Zeinerman. Ia lahir pada 26 Februari 1928 dari pasangan imigran Yahudi asal Rusia usai Perang Dunia ke-1. Didorong ambisinya menegakkan kedaulatan Yahudi di tanah Palestina, Sharon memutuskan terjun ke dunia kemiliteran saat masih belia. Pada umur 17 tahun, ia tergabung dalam kelompok mafia Haganah yang kerap meneror rakyat Palestina. Berkat keterampilannya dalam memegang senjata, Sharon pun ditunjuk untuk mengomandoi infanteri Israel saat usianya menginjak 20 tahun. Sharon menunjukkan dedikasinya dalam beberapa pembantaian terutama terhadap rakyat Palestina. Dalam operasi Kibbutz di tahun 1953 bersama dengan unit komando 101, Sharon membabat habis 96 orang Palestina hingga tewas, menjarah toko-toko dan meluluhlantakkan rumah-rumah. Lalu namanya semakin dikenal setelah terlibat dalam perang 6 hari antara Israel dengan 3 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah pada tahun 1967. Atas taktik militer dan keberaniannya, Sharon dipuja sebagai pahlawan dan dijuluki singa Tuhan dari Israel. Belum puas dengan karir militernya, Sharon terjun ke dunia politik pada 1973. Sharon bergabung dengan partai sayap kanan Likud. Namun dia hengkang setahun kemudian diangkat menjadi penasihat keamanan Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Sharon sempat menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 1977 sebelum panggilan untuk menduduki posisi Menteri Pertahanan diterimanya ketika perang antara Lebanon dan Israel terjadi. Sharon adalah aktor utama dalam pembantaian Sabra dan Shatila di Beirut, Barat Lebanon. Di tahun 1982, Sharon mengomandoi operasi untuk membantai kamp pengungsi Palestina di kedua wilayah tersebut. Operasi itu menewaskan sekitar 20.000 orang. Ariel Sharon lantas dicap sebagai tukang jagal dari Beirut. Aksi pembantaian tersebut menuai kecapan dari publik. Komisi Israel mengkritik bahwa Sharon secara tidak langsung bertanggung jawab dan ia diminta mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Atas desakan tersebut, Sharon menyatakan ia menyesali tindakannya dalam wawancara. Meskipun dinilai penuh kontroversi, hal itu tidak pelak membuat Sharon menyerah dari ranah politik. Buktinya dia berhasil menempatkan diri pada kursi Perdana Menteri di tahun 2001. Sharon menarik warga tentara Israel dari Gaza di Agustus 2005 serta membangun tembok pemisah di sekitar tepi barat. Ariel Sharon kini wafat pada 11 Januari 2014 silam. Tokoh kejam bertangan besi ini telah mengembuskan nafas terakhir di pusat medis Sheba Tel Aviv. Dia meninggal setelah 8 tahun mengalami stroke, infeksi di seluruh organ tubuh dan peralatan medis canggih yang tidak bisa menolongnya untuk sembuh. Video serangan Israel ke Gaza bukan dari Rusia ke Ukraina.
Rekaman rudal yang menghantam gedung dan direkam wartawan disebut-sebut diambil di Ukraina. Rekaman yang menyebar di media sosial itu diberi keterangan yang mengklaim bahwa kerusakan tersebut disebabkan rudal Rusia. Padahal dari hasil penelusuran faktanya tidak begitu. Luar biasa hebatnya, rudal Rusia bisa milih gedung yang akan dirontokkan. Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina diratakan dengan 3 rudal dalam sekejap waktu. Begitu penggalan narasi yang diunggah di akun Facebook Marta Della pada 20 Maret 2022. Bukan hanya itu, keterangan lain juga menyebutkan sebelum meluncurkan rudal, pasukan Rusia melakukan 2 hal. Pertama, memberitahu wartawan asing untuk mendokumentasikannya di dekatnya. Kedua, memberitahu orang-orang di gedung untuk mengungsi keluar gedung. Informasi ini tentu tidak masuk akal sebab situasi bangunan tidak memperlihatkan kondisi Ukraina yang masih memasuki musim dingin. Video tersebut tampak diambil saat musim panas. Lantas, apakah serangan dalam video itu terjadi di Ukraina? Berdasarkan penelusuran, serangan dalam video tersebut tidak terjadi di Ukraina, melainkan di Gaza, Palestina pada 2021. Salah satu yang mengunggah informasi itu adalah akun Twitter Alice Chambers pada 14 Mei 2021. The moment the Al-Soruk Tower was struck in by Israeli airstrike on May. This video was captured and posted to IG by @Omar Serwafi and so the initial strike. Begitu keterangan, Anda dapat melihatnya di bit.ly di Gaza 2021. Portal berita Al Jazeera juga mengulas serangan udara Israel ke Gaza tersebut. Ulasan 13 Mei 2021 itu menjelaskan bahwa Israel menyerang 3 blok menara di jantung kota Gaza dalam 24 jam. Serangan tersebut meratakan 2 blok, menghancurkan bagian lainnya. Selama berhari-hari, jet tempur Israel telah menargetkan beberapa bangunan penting di jantung kota Gaza, meratakan setidaknya 2 blok bertingkat termasuk menara Al-Soruk. Bangunan itu adalah salah satu blok menara tertua di jalur pantai dan salah satu landmark paling terkenal. Dibangun pada 1995, gedung tersebut menampung banyak saluran TV dan kantor media. Pepatah populer mengatakan bahwa setiap jurnalis di Gaza pernah menghabiskan waktu di gedung itu pada satu titik. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, setidaknya 83 warga Palestina termasuk 17 anak tewas, ratusan korban lainnya terluka sejak Israel memulai serangannya pada Senin 13 Mei 2021. Faktanya, video wartawan merekam rudal yang menghantam bangunan itu diambil di Gaza, bukan di Ukraina. Serangan tersebut merupakan serangkaian rudal pesawat Israel yang menyasar pemukiman warga Gaza.